Salam pendidikan karakter. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Saat terjadinya pandemi COVID, terdapat puluhan juta penduduk di dunia yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa bertahan hidup. Oleh karena itu dibutuhkannya dana darurat agar kita dapat bertahan hidup saat waktu darurat tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dana darurat itu adalah dana yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan darurat atau tidak terduga. Sehingga dana darurat ini sebenarnya dana prioritas yang sebaiknya sudah dimulai kita siapkan sejak pertama kali kita mendapatkan penghasilan. Pertama kali lah, gaji pertama kali. Kalau dapat 1 juta atau dapat 3 juta misalnya gitu, lo udah siapin. Namun jika memang udah terlambat atau sudah berusia tua, sebaiknya dana darurat tetap juga nih dipersiapkan. Istilah kata sebenarnya dana darurat tuh nggak pernah ada kata terlambat gitu ya. Kita sebaiknya mempersiapkan dana darurat terlebih dahulu sebelum kita memulai dan mempersiapkan dana-dana lain atau investasi lain, karena kita nggak bisa memprediksi keadaan darurat itu sendiri. Dalam mempersiapkan dana darurat kita harus memiliki disiplin, karena kita harus lakuin secara disiplin untuk menyisihkan sebagian uang kita ke dana darurat itu setelah mendapatkan gaji. Jadi jangan langsung diborosin gitulah ya. Dana darurat itu juga nggak harus berbentuk kas sih, tapi paling nggak kita bisa mempersiapkan dalam bentuk barang ataupun instrumen investasi. Namun sebaiknya dana darurat ini harus kita bisa akses kapan aja. Jadi kita harus memilih-milih dulu tempat penyimpanan dana darurat yang tepat untuk kita. Untuk mempersiapkan dana darurat, pertama-tama kita harus melihat dulu bagaimana kondisi keuangan kita saat ini. Seperti kayak berapa jumlah penghasilan kita, berapa jumlah pengeluaran kita, apakah kita dapat menghemat pengeluaran kita agar lebih efisien. Setelah itu barulah kita menyiapkan instrumen untuk menyiapkan dan menyimpan dana darurat kita. Hal ini bisa berupa rekening baru atau tempat investasi yang dapat kita akses kapan aja. Lalu yang paling terpenting sih komitmen sama disiplin yang kuat. Itu kalau tanpa komitmen sama disiplin gak bakal bisa. Apalagi kalau kita butuh dana darurat saat itu juga gitu. Dana darurat kalau katanya Tung Desem Waringin ya, yang optimal itu biasanya 6-12 kali pengeluaran bulanan kita. Misalnya lo gajinya 12 juta tapi pengeluarannya bulanannya itu 2 juta, maka lo harus bikin 12 kali 2 juta itu pengeluaran itu. Jadi harus dibikin target. Ya lagi-lagi kita harus nyatetin laporan keuangan kita gitu ya. Dana darurat ini, sehingga gue cuma mau bilang dana darurat ini kita bisa pakai ketika kita kehilangan sumber pendapatan kita. Jadi dana darurat ini sebagai pengaman saat kita kehilangan sumber pendapatan kita. Jadi wajib sesusah apapun lo harus sisihin gitu untuk membuat sumber pendapatan yang baru, sehingga dana darurat ini dapat kita gunakan saat mengalami misalnya musibah, kondisi yang darurat atau nggak terduga. Contohnya tiba-tiba rumah kebakaran atau saat melahirkan anak atau orang tua kita sakit gitu. Jadi kita harus bisa pakai. Setelah memakai dana darurat tersebut, kita juga harus mengisi dan memenuhi dana darurat kita kembali agar kita dapat mengantisipasi keadaan darurat yang akan terjadi selanjutnya. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman semua yang lagi dengerin podcast gue, bahwa dana darurat itu penting banget dibuat dari sekarang. Jadi nggak ada pernah kata terlambat. Apakah kalau gue lagi sekolah SD atau SMP atau SMA udah bisa buat aja, nggak masalah. Disimpan dengan baik-baik daripada dibuat jajan ya kan, diinvestasikan, disimpan untuk membentuk dana darurat, sehingga nanti kalau di masa setelah udah nggak produktif lagi, kita masih bisa memakainya. Paling nggak dana darurat itu disimpan untuk dalam keadaan darurat sekali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari gue Lembu Tambun.